Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Agustus 2022. Tema renungan kita dengan judul Satpam Kehidupan. Satpam Kehidupan. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Satpam, satuan pengamanan yang sangat menolong lingkungan rumah yang ada di sekitar kami, dan biarlah satuan pengamanan ini juga adalah bagian yang menjaga kehidupan kami agar tetap benar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan ya, di dalam nama Tuhan Yesus Satpam Kehidupan. Kita sangat terbiasa mendengar yang namanya Satpam, yaitu satuan pengamanan. Mengapa disebut satuan? Karena biasanya lebih dari satu orang. Dia bisa 2 atau 3 yang menjadi satuan pengamanan. Satuan pengamanan atau Satpam di Indonesia cukup menarik. Sekarang pakaiannya sudah mirip dengan polisi. Kadang-kadang saya melihat tidak ada bedanya, sama-sama coklat. Sahabat perjalanan, mengapa kepolisian membuat seragam yang mirip dengan kepolisian yang dikenakan kepada Satpam? Mungkin para ahli psikolog dan sosiolog mengatakan agar wibawa dan tingkat kepercayaan diri dari Satpam itu semakin meningkat, dan orang yang kemudian pencuri yang malam-malam akan mencuri itu lebih mengurungkan niat daripada dengan satuan pengamanan dengan warna biru yang terdahulu. Sekarang itu mirip dengan kepolisian. Dan dari survei ternyata faktor ketertiban, faktor menurunnya kejahatan itu terjadi setelah ada pergantian seragam ini. Sahabat perjalanan, hal ini cukup menarik sekali. Itu berbicara tentang Satpam yang ada di dalam keseharian kita. Lalu apa yang terjadi? Setelah kemudian berpakaian yang mirip dengan kepolisian, apa yang diharapkan? Yang diharapkan tentu pakaian satu hal, namun kinerja. Beberapa kasus dari jemaat yang saya layani sahabat seperjalanan, rumahnya kebongkaran bukan oleh pencuri, tetapi justru oleh Satpam yang ada di lingkungan rumahnya sendiri, yang sedang shift, yang sedang tidak bertugas saat itu. Dia mengambil barang rumah penduduk lewat juga posisi pengamanan yang ada di sana. Entah bagaimana, tapi akhirnya kemudian tertangkap. Sahabat perjalanan, kita bertemu dengan 2 hal. Bahwa Satpam yang baik adalah tentu dengan pakaian yang baik, bukan pakai pakaian sipil atau preman. Satpam yang baik pun setelah berpakaian Satpam, juga jiwanya memang adalah harus jiwa seorang Satpam, satuan pengamanan. Maka kita akan rasa aman dengan Satpam yang seperti demikian. Itu Satpam dalam kehidupan real. Bagaimana yang dimaksud dengan Satpam kehidupan? Sahabat perjalanan, siapa yang harus diamankan dalam kehidupan ini? Kalau kita baca dalam Lukas 21:34, siapa yang perlu dijaga? Yang perlu dijaga adalah hidup kita sendiri, hidup sahabat perjalanan sendiri. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang akan merusak lingkungan hidupmu, yang akan merusak hatimu, yang akan merusak pikiranmu, yang akan merusak motivasimu, yang akan merusak jalan ke depan dalam kehidupanmu. Mengamankan lingkungan rumah oleh Satpam tidak mudah, tapi mengamankan lingkungan kehidupanmu, pikiranmu, perasaanmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, hatimu, itu adalah bagian daripada tanggung jawab sahabat seperjalanan pribadi. Engkau harus menjadi Satpam buat dirimu sendiri. Engkau harus mengamankan pikiranmu dari pikiran yang kotor. Engkau harus mengamankan dirimu sendiri dari perasaan-perasaan yang negatif. Engkau harus mengamankan tingkah lakumu, tangan kakimu,
jalan ke depan yang akan engkau tempuh, jangan sampai mengambil langkah-langkah dan jalan-jalan yang keliru. Sehingga firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat yang 34, apa yang dikatakan di sini? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ini tugas dirimu sebagai satpam buat hidupmu. Jaga hidupmu supaya engkau jangan syarat dengan pesta pora. Jaga hidupmu, firman Tuhan katakan, jangan syarat dengan kemabukan. Jaga dirimu sesuai dengan firman Tuhan Lukas 21:34, supaya engkau terhindar dari kepentingan duniawi. Supaya jangan sampai tiba-tiba jatuh ke atasmu hari Tuhan seperti suatu jerat. Ini yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai datang hari Tuhan yang menimpamu seperti suatu jerat. Sahabat perjalanan, ilustrasi tentang satpam yang ada dalam lingkungan rumah, dan engkau menjadi satpam buat kehidupanmu sendiri. Kalau kita bertemu dengan satpam yang tidak menjalankan tugas dengan baik, yang tidak bisa memberikan keamanan, yang tidak bisa menjaga lingkungan rumah, kita akan pecat, kita akan berhentikan, kita akan ajukan kepada rukun RT atau RW agar dipecat. Dan kita akan marah dan tidak suka dengan satpam seperti demikian. Namun, bagaimana engkau menjadi satpam buat dirimu sendiri? Apakah engkau menjadi seorang satpam yang baik agar engkau terhindar dari apa yang firman Tuhan katakan? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kebamukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sahabat seperjalanan, menjaga kehidupan agar tidak jatuh dalam dosa. Baik dosa kemabukkan, dosa perjudian, dosa perzinahan, dosa pencurian, dosa dengan kata-kata, dosa tidak mengingat dan meninggalkan Tuhan, kemudian dosa kepada manusia. Yang kau lakukan kepada manusia, melukai, merendahkan, melupakan orang-orang yang pernah menolong kita. Namun pada saat kita berkecukupan, orang tersebut mengalami masalah, kita lupa untuk melakukan sebuah tindakan balas kasih yang pernah dilakukan oleh dirinya. Kita begitu pandai mengurus diri sendiri, memikirkan diri sendiri, namun tatkala orang tua kita yang sudah tua, dia membutuhkan bantuan kita, kita menganggap diri kita tidak ada waktu untuk mengurusnya. Ada banyak dalam kehidupan nih sahabat perjalanan. Kita menjadi seorang satuan pengaman, menjadi satpam yang baik buat hidupmu sendiri sebelum engkau memberkati orang lain. Mari sahabat perjalanan, kita peduli kepada satpam lingkungan rumah, namun engkau harus peduli, engkau harus menjadi satpam kehidupan dirimu sendiri agar hidupmu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah dengan inspirasi tentang satpam dalam lingkungan rumah, dan kami dipanggil menjadi satpam kehidupan buat diri kami sendiri. Dengan pertolongan Tuhan kami bisa menjaga kehidupan kami dalam kehidupan yang baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, selamat menjadi satpam buat kehidupan dirimu sendiri atas pikiranmu, perkataanmu, perasaanmu, motivasimu, dan seluruh aspek hidupmu tetap dalam keadaan aman. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.